Bisa tenang? Alhamdulillah. Jadi nanti beliau Ustaz Ferdi sebelum AA Hilman nanti ada tausiah dari Ustaz Ferdi. Jadi seperti biasa ya, tenang biar ngaji ilmunya masuk di hati. Jadi ilmu yang bermanfaat keluar dari masjid ini bisa tambah iman kita. Setuju kalau tenang? I love you, oh Oily. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi man aril mu'minina ilbahasatihim rasulillah yaslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan segenap panitia penyelenggara acara apa ini? Tausiah, zikir, doa dan muhasabah, Pak Abe beserta segenap panitia lainnya, kita doakan senantiasa selalu Allah berikan keistiqomahan. Amin. Amin apa Bu? Allah berikan keistiqomahan. Allah berikan kesehatan. Allah berikan keberkahan dunia sampai akhir. Para jamaah, ibu-ibu yang insya Allah pagi menjelang siang ini kita semua kumpul duduk di sini. Semoga kita semua dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang punya hajat belum dikabul hajat kita sama Allah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini hajat kita dikabul sama Allah. Kita yang punya masalah pulang dari tempat ini masalah kita beres semuanya. Kita yang punya utang pulang dari tempat ini utang kita lunas. Pas giliran lempengan utang nggak pakai disuruh amin, amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Patut kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu. Selawat beriringkan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad. Gak banyak yang saya sampaikan karena saya pertama misi dan yang kedua nanti Ahilman. Ahilman lagi di hotel, masih di hotel dekat dengan masjid, tinggal nyebrang ke sini. Nanti insya Allah saya nggak lama, cuma 15 menit. Kalau lewat 15 menit tegur. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim kembali. Insya Allah dengan silaturahim kumpulnya kita pagi hari ini nanti suatu saat akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Semuanya sehat? Apa bahasa Hongkong itu tadi? Lehoma. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kumpul duduk ngaji begini nih, insya Allah dosa kita semua dihapus sama Allah. Kita sadar banyakkan dosa amal baik kita sama Allah. Dosa yang punya suami, dosa sama suami, betul. Kadang-kadang kalau kita lagi di Indonesia, suami kita kadang-kadang kita suruh mulu, Bang, saya mau ngaji, ntar kalau hujan pakaian angkatin. Ada kan bini begitu? Ada nggak? Suami lagi enak-enak tidur, tahu-tahu dibangunin. Bangun bang, lihat apa no jam berapa? Orang dia aja yang lagi melek suruh ngeliat jam. Lakinya lagi tidur suruh ngeliat jam. Dosa kita banyak, betul? Kita lagi di tempat begini, tempat ngaji, tempat baik gak? Baik, kadang-kadang masih ada aja yang buat dosa. Temennya lagi khusyuk ngaji, dicolek-colek temennya. Tuh lihat loh, mbak ini nih, lihat ya loh, masih aja dibahin orang, betul mana? Betul mana? Ceramahnya yang ceramah banyak. Ceramah pertama dia bilang, ceramah pertama Ahilman mana sih? Orang nunggunya Ahilman.
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita banyak dosa, betul? Wajar terkadang kita minta doa sama Allah karena judulnya adalah doa, zikir doa. Kita doa sama Allah, wajar kalau doa kita lama terjawab sama Allah. Lantaran banyaknya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu. Bu, saya apaan jawabnya? Oh, dalam. Saya kalau ceramah di Jakarta, biasanya kalau saya panggil ibu, Bu, iya. Saya kaget di sini, Bu, dalam. Tapi seru juga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang saya sering mikir, ibu kadang-kadang lihat tuh bayi baru lahir, nggak punya dosa, betul? Sampai kata Nabi, setiap anak yang baru lahir dari perut ibunya tanpa memiliki dosa, insya Allah. Makanya bayi itu karena nggak punya dosa, dicium kapan aja bayi enak, betul? Setengah 3 pagi bayi nangis gara-gara ngompol, kita cium sedap, betul apa enggak? Coba setengah 3 pagi nyium nenek-nenek, oke, enak, betul? Makanya lantaran bayi gak punya dosa, bayi kapan juga enak dilihat, dan rezekinya baik, lancar banget, betul-betul. Kalau di kampung biasanya kalau orang habis lahiran, di kampung orang habis lahiran kadang-kadang dijenguk, betul apa enggak? Betul. Ada yang pagi-pagi baru lahir bayi dijengukin sama temennya, ada enggak? Ada siang-siang dibawain namanya pampers, bedah, ada nggak? Ada. Ada sore-sore yang jengukin bayi, bawa namanya susu, ada nggak? Ada. Ada mau ngantri jengukin bayi, bawa ini namanya kue rengginang. Bahkan bayi belum punya gigi, dimakan sama siapa tuh? Hah? Emaknya, lantaran bayi belum punya dosa. Orang lagi cerita dosa kok. Sore-sore dibawain namanya rengginang, dimakan apa? Emaknya, lantaran bayi belum punya. Mau mikir mau dosa sama aja dah. Yang penting satu konsepnya, bayi gak punya dosa. Kita pun begitu jadi hamba Allah. Kalau kita dosanya sudah dihapus sama Allah, insya Allah minta apa juga pasti akan terjawab sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya duduk dan kita di majelis ilmu, kata Nabi, siapa orang yang duduk di majelis ilmu saatan walaupun sesaat, insya Allah dosanya akan dihapus sama Allah. Pahalanya seperti pahala sholat sunat 1000 rakaat. Pernah jamaah sini ada yang sholat sunat 1000 rakaat? Kalau pernah ada yang ngaku pernah sekali dalam satu waktu pernah sholat 1000 rakaat, saya minta sama Pak Abai besok berangkatin umroh dia. Amin ya Rabbal. Pernah ada yang sholat sunat 1000 rakaat? Jangankan sholat sunat 1000 rakaat, terawih aja kadang-kadang lihat jadi 5 kita. Imamnya siapa nih? Ya Ustadz ini lama banget dia mani. Yang kedua, pahalanya siapa orang yang duduk di majelis ilmu? Pahalanya seperti jengukin orang sakit 1000 orang sakit. Amin apa? Amin. Nah, emang kadang-kadang jenguk 1000 orang sakit nggak gampang, susah, betul? Emang kita pakai modal. Ini kadang-kadang jenguk orang sakit. Mbak, apa yang dirasa mbak sakitnya mbak? Kata orang sakit, nggak ada yang dirasa-rasa. Emang sakit apa mbak? Lu datang nggak bawa apa-apa. Ini mau buat jeruk, betul? Sambil tumpasin. Apa yang dirasa mbak? Asam-asam manis ini. Gitu. Ini kadang-kadang jenguk orang sakit, jeruk orang sakit malah dimakan. Yang ketiga, pahalanya seperti nyolatin jenazah 1000 jenazah. Insya makanya
ngantri-ngantri, beli-beli tiket, nggak apa-apa. Yang penting dosa kita dihapus sama Allah. Amin ya Rabbal. Karena nuntut ilmu itu paling susah. Nuntut ilmu itu gangguannya, ujiannya, setannya paling banyak. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kalau di Jakarta, di Indonesia, orang kadang-kadang mau ngaji itu susah. Mau ngaji susah, lantaran ibadah kita diterima atau tidak, kita nggak bakal tahu kalau kita nggak punya ilmu. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kadang-kadang di Indonesia itu ada ustazah ngumpulin jamaahnya susah banget, nggak kayak begini tuh banyak nih. Alhamdulillah. Insya Allah yang kumpul di sini calon surga semuanya. Jadi kalau di Jakarta tuh susah. Ibu-ibu kadang-kadang bilang di Jakarta begini, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai, karena ini kewajiban. Ibu-ibu ada nyautin kan? Ibu-ibu gua nggak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Ada yang susah banget ngaji, betul? Makanya kita mumpung lagi weekend, betul? Mumpung laginya kerja, Sabtu Minggu kerja nggak? Kerja. Minggu libur nggak? Mumpung hari Minggu libur, kita gunain aktivitas kita untuk tholabul ilmi, ngaji, nuntut ilmu. Seminggu sekali nuntut ilmu, insya karena ibadah kita tahu tidak jelasnya sah atau tidakkah ibadah kita di hadapan Allah, lantaran kita tholabul ilmi, nuntut ilmu. Kan susah banget ngaji, Bu. Saya di kampung tuh, di rumah saya di Depok, itu saya punya pesantren. Ngajarin ngaji santri itu susah banget. Ngajarin santri susah banget. Makanya ibu-ibu kadang-kadang ada yang nitipin anaknya di pondok, kita yang ngajarin. Kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa. Saya bilang 1, 2, 3. Kata dia apa? Alam tara kayak apa? Jadi guru mesti sabar, betul nggak? Ngajarin ngaji susah. Kadang-kadang di kampung untuk gantiin yang lain, ustazah meninggal, sulit gantiinnya. Pejabat meninggal, belum meninggal pun udah banyak ngantri pengen gantiin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ustazah wafat, ustaz wafat, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru bisa sosok ada yang gantiin. Makanya kalau di kampung, kalau orang yang bisa ngaji cuma 1, punya ustaz cuma 1, ustaznya berangkat pergi, sholat maghrib nggak ada yang imam, main suruh-suruan. RT sama RW sisanya. Kata RW, silakan teh, imam teh. Kata SRT, lu aja wehe. Kata RT, lu beda. Kata RW, lu beda, pantesan wehe. Itu udah bisa nggak sholat maghrib. Akhirnya kata RW, saya bisa, tapi kurang berani. Kata RW, kata RT, gua berani, tapi gua nggak bisa. Akhirnya kata RW, lu beda yang beranian. Walaupun lu nggak bisa, lu maju deh jadi imam. Ntar kalau lu salah, gua kasih tahu, gua paling dulu paling belakang lu. Akhirnya dia baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sukses. Yang kedua, si RT bingung. Gua baca apa? Fatihah sih gua lolos, alhamdulillah. Dia baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata si RW, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata RW, lailatul. Akhirnya si RT balik badan, yang bener apaan sih? Gua bilang tuh, lu jawab til. Gua bilang til, lu jawab. Cuma gara-gara til sama tuh ikut. Ini salah. Lantaran nggak punya ilmu.
dikabul sama Allah. Saya punya cerita nih. Saya punya cerita. Oh gitu. Ibu ceritanya, saya mau dengerin cerita saya nggak? Jadi kata panitia kalau mau dengerin cerita saya suruh diri dulu, biar yang belakang ke bagian tempat. Jadi maju, yang belakang ke bagian tempat ini ya. Sholawat Ustaz. Ayo. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Alhamdulillah. Saya punya cerita nih Bu. Saya punya cerita nih. Saya punya cerita nih. Tapi saya cerita di sini aja, jangan kemana-mana. Di kampung ada seorang ibu yang rajin banget istiqomah ngaji. Walaupun gak diundang, tetap dia datang ngaji. Betul? Suatu ketika, ibu ini nih jadi jamaah saya berangkat ke tanah suci Mekah. Bu, pernah ke Mekah? Pernah ke Madinah? Pernah? Saya doain pulang dari sini cepat dipanggil sama Allah. Kemana? Amin aja. Mudah-mudahan cepat dipanggil ke Mekah, ke Madinah. Tadi kata Pak Abe, berangkatnya insya Allah barang travel saya. Amiri travel saya. Jadi insya Allah berangkatnya barang saya mah murah, cuma 10 juta. Berangkat doang, pulang gua tinggal. Itu jamaah ke ibu-ibu pas nyampe ke Mekah, nempak tanahnya di tanah haram, itu nangis lagi nenek-nenek. Habis pulang ziarah dari makam Nabi, nangis lagi nenek-nenek mak. Akhirnya saya tungguin, saya deketin, saya tanya, "Ngapa Bu?" "Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bisa berangkat ke sini." Ibu nyelengin. Saya bilang, "Enggak." Ibu nyambung, "Enggak juga Pak Ustaz." Lah terus bisa berangkat ke sini gara-gara apa? Begini Pak Ustaz ceritanya. "Bagaimana Nek?" "Begini Pak Ustaz." "Dia di mana?" "Begini." Lah kan ngomong sama nenek-nenek kan begitu. "Gimana Nek?" "Ya begini Pak Ustaz ceritanya." Makanya saya bilang, saya punya cerita nih, gara-gara dia ceritain begitu saya. "Bagaimana Nek ceritanya?" "Begini Pak Ustaz." "Ya gimana?" "Kalau bukan nenek-nenek gue tonjok nih." Akhirnya dia cerita juga, "Pak Ustaz, ketika ada di Indonesia, saya ada pengajian di mana aja, pokoknya diundang saya datang." Alhamdulillah. Ketika riwayat Nabi dibacakan, sholawat dibacakan, saya nggak berani ngobrol. Dalam hati saya doa, "Ya Rabb, dengan keberkahan sholawat, mudah-mudahan Engkau panggil saya sebelum ajal menghampiri saya, takdirkan saya untuk berziarah ke makam Rasulullah." Amin. Makanya kalau di sholawatan kalau jangan ngobrol, ya nggak? Singkat cerita Pak Ustaz,
Singkat cerita, saya pulang ngaji, saya alhamdulillah keserempet sama mobil. Lah alhamdulillah. Saya bilang, alhamdulillah yang nyerempet saya tanggung jawab. Si dibawa ke rumah sakit, kata yang nyerempet saya Bu Haji, jangan laporin saya ke polisi. Saya jamin dia rumah sakit Bu Haji, dari Bu Haji sakit sampai Bu Haji sehat dan sembuh, saya jamin rumah sakitnya. Kata nenek-nenek, ya Allah Pak, ngapa Bu Haji? Jangan saya Bu Haji ngapa? Emang apa? Saya belum berangkat haji. Oh, ibu belum ke Mekah? Belum. Ibu fokus dengan kesehatan ibu. Insya Allah setelah ibu sehat, saya janji saya akan berangkatin ke Mekah. Makanya ini kalau pengen dapat door prize umroh, kalau jalan jangan tengok kanan tengok kiri. Keserempet. Keserempet mah nggak tahu nasibnya sama apa kagak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih lama kali. Hah? Iya. Ayaman masih pakai bedak dia. Masih pakai bedak katanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya selawat penting, betul? Jangan dikit-dikit nyanyi. Ustaz, emang nggak boleh nyanyi? Boleh, tapi lebih banyak ketimbang nyanyi daripada manfaatnya lebih banyak sholat. Selawat. Karena kata Nabi, man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang berselawat satu kali kepada aku, akan Allah angkat derajatnya 10 kali. Amin ya rabbal. Salawat mah di bawah sombong juga tetap dapat pahala. Bu, dalam, Bu. Salawat mah di bawah sombong tetap dapat. Ustaz, saya lagi haid, boleh nggak salawat? Boleh. Ustaz, saya salawatan sampai sombong, boleh nggak? Boleh. Ustaz, setiap hari kalau lagi nyapu, boleh nggak saya salawatan? Boleh. Sambil masak Ustaz? Boleh. Kadang-kadang enak masak sambil masak tuh. Ya Muhaimin ya salam sayyidina wal muslim nabi khairil anam bareng-bareng wa bi'umil. Bagi orang tempe salawatan, insya Allah salawatan belum kelar tempe udah gosong. Lakinya pulang nanya suaminya, ini lu masak apa? Masak tempe bang. Pas dibuka, lu masak tempe doang sampai gosong. Gara-gara ono bang, gara-gara siapa? Muhaimin. Muhaimin mana? Muhaimin yang salawat bang. Oh nggak apa-apa, gua makan tempe salawat Muhaimin berkah. Nggak jadi ribut, betul? Yang bikin jadi ribut kan gara-gara masak sambil nyindir suami. Ini ribut nih. Sambil orang tempe dia sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan, mati hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke Jakarta, saya nyetel lagu sekali seumur hidup, cukup satu kali seia sekata cinta, untuk apa harta. Kalau jadi Lesti betul. Kadang-kadang begitu boleh, jadi hiburan mah boleh nyanyi, tapi lebih memperbanyak setiap hari baca selawat. Insya Allah ketika kita istiqomah selawat, doa apapun yang menurut kita sulit bagi Allah akan dikabulkan dan mudah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Banyak selawat. Insya Allah orang banyak selawat hatinya tenang. Orang kalau sudah tenang, ini orang paling kaya.
kelar 2 hektar rumahnya. Tapi hatinya nggak tenang. Tapi ada orang miskin, mohon maaf, ada orang miskin kadang pagi makan, siang sama sore dia bingung mau makan apa. Tapi hatinya tenang. Ada nggak? Ada. Orang mana? Pagi makan, sore, malam dia bingung makan apa, tapi tenang. Orang mana? Saya nyari. Ada orang kaya yang tenang, tapi ada orang miskin yang hatinya insya Allah tenang karena istiqomah baca sholat. Nyari ketenangan itu susah, betul. Makanya kalau orang gelisah, lagi gelisah, banyakin zikir, banyakin sholawat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul. Kalau pengen hati jadi tentram, jadi tenang, banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Insya terus. Ntar masuk lagi season 2. Oh, giliran. Ya udah, silakan. Siapa yang mau dapat hadiah? Hari ini sang juara project dan juga Majelis At-Taubah memberikan banyak hadiah. Ada smartphone dan juga ada umroh. Siapa tahu bisa bareng Bapak. Iya, bareng saya. Ya Pak. Jangan ambil umrohnya. Tapi jangan ditinggal katanya. Enggak. Kalau yang posisi 10 juta saya tinggal. Jangan boleh TKW di Hongkong jadi TKW di Arab. Bercanda. Ya, kita akan mengundi dari tiket yang sudah terkumpul. Sobekan tiket. Jamaah harap tenang, dengarkan nomor siap-siap nomornya di. Kalau pengen dapat di hatinya banyakin sholawat. Insya Allah dapat. Berdoa dulu. Saya ambil apa? Ya, ambil 2 dulu. Silakan ya. Dikotak dulu. Tapi sebelumnya teman-teman membuka nomor tiketnya dulu gitu ya. Ya, silakan untuk membuka nomor tiketnya dulu. Diperhatikan baik-baik nomornya. 2 langsung Pak. 2. Ya. Nah. Iya, sudah ada 2 nomor. Diambil langsung oleh Ustadz Jadi 2 nomor pertama ya, adalah ada smartphone. Ada hadiah Smartphone dari sponsor EU Imani dan juga smartphone. Masya Allah. Ya. Jadi kita akan mengundi 2 kali ya. Jadi dua pemenang pertama sama 2 pemenang kedua. Ya begitu. Silakan dibacakan nomornya yang pertama. Yang pertama. Ya. 5. Belum. Belum. Ulang ya. Ulang. 5. 6. 1. 5, 6, 1. Alhamdulillah. Silakan ke samping, ke depan untuk ambil hadiahnya. Ya, selamat. Mendapatkan 1 buah
Pon dari EUI Mani. Ya. Dan Silakan dari EUI Mani, perwakilan dari Mani untuk ke depan untuk memberikan hadiahnya. Kemudian yang kedua, Ustaz. 3. Yang depannya kepalanya 3, senang. kepala 3. Yang 3. Saya ulang. 3, 9, 8. Oh, selamat 398. Dipersilakan untuk maju ke depan. Oh, kebalik. Bukan benar. 398. Coba diperhatikan benar-benar nomornya 398. Oh, di sebelah Ada. kanan. Oke, silakan Ibu ke depan. Dan hadiah ini diberikan kepada Perwakilan dari EUI Mani dan dari Smartphone, silakan untuk memberikan hadiahnya. Boleh lihat, Bu? 5, 6, 1. dan juga Sah ya? Sah. 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 Sah, Pak Ustaz? Ya. Ya, sah. Nah, Oke. Yang kedua? silakan. Yang kedua mana? 398. Dan dipersilakan untuk sahabat setia Smartun untuk maju ke depan. Yang pemenang kedua tadi mana? Oh sudah? Oke, silakan Ibu. Silakan ke atas, Ibu yang pertama dulu, silakan ke atas. Silakan. Oke. Silakan dari EUI Mani untuk memberikan hadiahnya. Terima kasih banyak, hadiah diberikan secara langsung oleh sponsor kita EUI Mani. Ya. Pengiriman cepat, aman dan terpercaya nyampai dengan selamat. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak EUI Mani. Kemudian yang kedua ini nomor, tolong dicek dulu Kak Grace apakah sudah sah. Ya, dan nomor 398 Pak Ustadz, sah? Ya, sah. Oke, Sah. silakan Ibu, silakan. Dipersilakan. Silakan Ibu Meli dari Smartphone untuk memberikan hadiahnya. Ya. Hadiah smartphone diberikan. Hadiah smartphone langsung diberikan oleh smartphone Ya, ini. kepada sang pemenang undian. Foto dulu. Kasih banyak sahabat setia smartphone, jaringan untuk PMI Hong Kong yang sangat luar biasa. Oke. Dan undian kedua. Undian kedua, ini Ya, yang ini ditunggu-tunggu. besar. Wah, deg-degan gak sih? Hadiah yang kedua karena lumayan bagus ya. Jadi kita Mantap. sedikit akan memberikan tantangan. Betul sekali. Ya. Jadi Terserah ustadznya yang memberikan tantangan. Ya. nanti. Tapi tetap berdasarkan nomor undian. Jadi silakan untuk mengambil 2 nomor lagi untuk 2 pemenang. Kemudian Betul. salah satunya 2 nomor tersebut, 1 akan mendapatkan smartphone dan 1 insya Allah akan mendapatkan hadiah umroh. Siap. ini yang mana dulu Pak Ustadz? Kira-kira yang mendapat hadiah ini dulu? Kalau kata saya dua-duanya maju. Oke, dua-duanya maju ya. Nanti 2 kalau orang. lolos dia jawabnya pintar, dia hadiahnya umroh. Kalau Betul. jawabannya kurang benar, jawaban nggak sehari. Tapi Berarti berdasarkan tetap nomor urut. nomor urut. Ya, baik, kita akan acak-acak dulu. Goyang-goyang dulu. Baik, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat umroh yang tadi pagi sholat duha. Sudah 2? Sudah dapat 2? 1. Baru 1, oke.
ini apa dikocok lagi, Iya. diaduk lagi biar rata. Iya. Hati-hati Kak Iris, Ustaz. Ada kaca. Mana saya terus semua Pak? Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Ustaz. Jadi sedikit informasi bahwa di acara pertama Sang Juara Project di bulan Maret kemarin itu kita memberikan hadiah 1 umroh juga pada jamaah yang menang sudah balik dari Tanah Suci melalui Travel Amiri juga. Wah, ada kan Travel Amiri. Jadi boleh sedikit aku putar testimoni dari beliau ya yang berangkat. Insyaallah. Lanjut, sorry ya, nanti diputar lagi ya. Oke, nomornya dulu. Gila. 2 orang yang harus naik ke depan ya, harus maju ke depan. Silakan Pak. 9 2 ini berapa dulu? 0 920. Masya Allah. Oh, jangan tepuk tangan ya. Ya, satu lagi. 1 0 7 8 1078. Ada? Sekali lagi 1078. Sekali lagi 1078. Kalau tidak ada kita bisa Dipanggil dulu lagi sekali lagi. 1078. Oh, itu. Ada. Ada nggak? Coba kita hitung dari 3, 2, 1. Jadi Ustadz harus ngambil Ambil satu lagi, ya. ambil satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kartunya nomornya udah disobek siang itu. Bismillah. Berapa nomornya Ustaz? Ya. Sembilan 997. 997. Wah. Oke, Ibu silakan berdua maju ke depan. Kita cek dulu keabsahan dari tiketnya. Ini Pak Ustadz 920. Sah. Sah. Oke, Ibu mana ini? 2 orang yang sudah Sah Ustaz. Oke. terpilih undian akan diberikan tantangan oleh Bapak Ustadz Ferdi Husin. Silakan.
Fresh ke belakang. Kasih tulis saudara. Namanya ibu siapa bu? Puji dari Brebes. Dari Brebes. Ibu siapa? Puji. 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 Ibu Puji dari Brebes. Tadi baju soal pulang bu. Nama ini siapa? Ayu dari Hah? Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Timur. Temanggung. Coba Bu Puji punya amalan apa? Punya hafalan apa? Hafalan Bu Puji yang paling terfavorit. Apa aja? Bacaan surah apa? Al-Muluk. Al-Muluk dibaca kapan? Kalau habis sholat isya. Tapi lewat itu sih Al-Quran Mbak Malam. Tapi karena sering dibaca, insya Allah jadi hafal. Amin. Orang yang istiqomah baca Al-Muluk, insya Allah akan dibangunin kerajaan sama Allah. Mau mana-mana dia gratis. Sekeliling dunia gratis. Umroh gratis. Amin dong. Luar negeri gratis. Jadi istiqomah baca Al-Muluk. Bisa dites bu, dibaca? Hah? Hafal yang hafal. Ya coba yang hafal. Surat apa yang terfavorit aja yang ibu baca, yang ibu hafal. Yang ibu hafal aja. Ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bu gitu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu bukan nangis, narik napas. Nah, ibu ini, Bu Puji kelar. Sekarang teh siapa tadi namanya? Teh ayo. Baca surat apa teh? Apa? Apa? Baca surat apa? Coba. Mau yang sulit, yang panjang atau pendek? Hah? Yang pendek atau panjang? Pendek. Tadi ayat kursi. Ini bacakan surat Al-Baqarah. Dengarin dulu. Juz yang terakhir dari Al-Baqarah. Dua ayat Al-Baqarah yang terakhir. Kalau saya baca Quran, insya Allah tahu. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Al-Baqarah terakhir. Nah, kalau pas mau tidur, sering baca istiqomah Al-Baqarah ayat yang paling terakhir. Itu insya Allah dijaga sama Allah. Apa? Depannya tahu nggak? Apa depannya? Lil lagi. Ada diam. Coba tanya aja. Pakai mic biar dengar. Mas cepat. Hilman datang loh. Lillahi ma. Terus? Bukan deh.
والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah, udah. Oke, sepertinya sudah cukup. Nanti tinggal Kiai Ferdi yang menentukan siapa pemenang. Berdasarkan tadi ya. Gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Insya Allah saya memutuskan berdasarkan perintah Pak Abel. Hari kami siapa? Ini yang umroh AA Ferdi. Puji dan Ibu Ayu. Insya Allah yang umroh juga. Umroh satu HP. Ini bukan HP ini, tapi ini honor, gaji nih. Ini tulisannya honor. Insya Allah yang umroh. Insya Allah Mbak Puji. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Selamat Bu. Nanti fotonya di tag ke Instagram saya. Ferdi Husaini. Udah? Apa ya? Apa? Udah cukup Ustaz. Karena itu tulisan juara nih. Tidak apa-apa. Kemudian hadiah untuk kayu dari smartphone lagi. Ya. Selamat. Silakan. Selamat buat dua bunda tercinta. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Terima kasih banyak sang juara project dan juga Majelis Taklim At-Taubah. Masya Allah. Udah, boleh. Silakan. Kurang 3 menit. Nah, mungkin tuh tadi yang saya
cerita tuh karena sering ngaji, jadinya dapat hadiah orang yang insya Allah rajin ngaji, tolabul ilmi, insya Allah segalanya kehidupannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya tinggal saya serahkan ke panitia sambil nungguin akhirman dari tempat dari mana itu? Dari mana? Depan masuk ke dalam masjid. Insya Allah kita semua tetap diberikan kesehatan afiat. Amin. Segala doa hajat kita selalu dikabul dan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.